Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan pagi ini anak-anak masih diberi kesehatan oleh Allah dan juga masih diberi semangat untuk belajar walaupun tetap di rumah. Untuk materi pagi ini Bapak menyampaikan tentang zakat. Materi kali ini adalah zakat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan oleh Allah dan diberi kefahaman dalam menerima materi. Kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Mudah-mudahan dengan doa ini tadi kita diberi kefahaman oleh Allah dalam menerima materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasannya, kita harus tahu dulu perintah zakat. Ya. Sebelumnya zakat ini adalah termasuk rukun Islam yang keempat. Kan ada 5 rukun Islam itu, gitu. Nah, zakat ini adalah di urutan yang keempat. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Perintah zakat itu ada di dalam Al-Quran. Nanti akan Bapak ada banyak sebenarnya, cuman nanti di sini Bapak ingin mengambil dua contoh ayat ya, atau 2 perintah di dalam Al-Quran, 2 ayat saja ya. Nanti yang lain silahkan anak cari dalam Al-Quran ya. Kemudian perintah yang pertama itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, yang dimaksud rukuklah beserta orang-orang yang rukuk di sini adalah sholat berjamaah. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-103. Nah, ini Bapak sebutkan 2 contoh perintah di dalam Al-Quran untuk menunaikan zakat. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Nanti silahkan anak baca sendiri dalam Al-Quran, silahkan anak cari sendiri dalam Al-Quran. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke materinya. Ya, yang akan kita bahas adalah definisi zakat. Sebenarnya definisi zakat itu apa? Ya. Definisi atau pengertian. Ya. Nah, menurut bahasa atau lughah, dari asal zakat itu berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyatan zakatan. Bapak ulangi, dari secara bahasa itu terdiri dari 4 kata ya. Ada zakka, ada yuzakki, ada tazkiyatan, dan zakatan, yang berarti toharoh, membersihkan atau mensucikan, 2 nama, tumbuh atau berkembang, 3 al-barokah, 4 almat atau pujian, yang kelima amal soleh ya. Jadi definisi zakat atau pengertian zakat menurut bahasa itu ada toharoh, ada nama, ada al-barokah, ada almat, dan amal soleh. Kemudian kita lanjutkan pengertian zakat secara istilah ya. Secara istilah itu zakat adalah hak wajib dari harta tertentu untuk golongan tertentu dan pada waktu tertentu ya, atau memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah sampai nisab untuk keperluan tertentu ya. Yang dimaksud nisab di sini adalah batas harta yang harus dikeluarkan zakatnya ya. Nanti akan kita bahas di materi yang akan kita bahas di sini.
ya. Nah, kemudian macam-macam zakat. Nah, zakat itu ada dua, ya. Sekali lagi, zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah atau zakat fitri, kemudian ada zakat mal, ya. Jadi zakat itu ada dua, ada zakat fitri dan juga zakat mal. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang zakat fitri atau zakat fitrah, ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah atau zakat fitri, satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum kepada budak atau yang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa dari kaum muslimin, dan beliau menyuruh untuk dibayar sebelum manusia keluar untuk sholat id, ya. Nah, apa kesimpulan dari hadis ini? Kesimpulannya adalah satu, kewajiban zakat fitri bagi budak atau yang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa dari kaum muslimin, ya. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah budak yang merdeka, ya, kemudian laki-laki, perempuan, anak kecil dari golongan kaum muslimin, ya. Jadi, Pak, kalau misalkan anak di dalam kandungan yang usianya 4 bulan atau 5 bulan itu apakah juga dizakati? Ya. Anak yang berada di kandungan usia 4 sampai 5 bulan itu juga harus dizakati, ya. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah kewajiban zakat itu budak yang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun dewasa. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah ukuran zakat fitri itu satu sok sama dengan 4 mud. Maksudnya apa? Satu sok adalah sok nabawi, ya, atau sama dengan seukuran 4 mud yang ditakar dengan kedua tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila dikonversikan ke satuan timbangan berat, maka satu sok nabawi setara dengan 2040 gram atau 2,04 kg, ya. Nah, di Indonesia itu mengambilnya di tengah-tengah, ya. Di Indonesia itu menggunakannya 2,5 kg, ya. Biasanya 2,5 kg seperti itu, ya. Itu kalau kilonya. Kalau liternya itu biasanya menggunakan 3 liter, ya. 3 liter. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga adalah zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok, ya. Kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi ataupun beras, maka ketika mengeluarkan zakat fitrah itu juga harus berupa beras, ya, berupa beras, bukan nasinya tapi berasnya, ya, berasnya yang mana disesuaikan dengan jumlah jiwa yang akan dizakatinya. Nanti akan Bapak contohkan tabel pendataan yang berzakat, ya. Jadi sekali lagi, zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia kan makanan pokoknya adalah nasi ataupun beras, ya. Maka zakat fitrahnya adalah beras. Kalau misalkan di suatu daerah itu makanan pokoknya adalah sagu, maka zakat fitrahnya itu adalah sagu. Kalau di suatu daerah itu makanan pokoknya jagung, maka zakat fitrahnya adalah jagung, dan seterusnya. Kemudian kesimpulan yang keempat itu adalah waktu pelaksanaan zakat fitrah, ya. Waktu pelaksanaan zakat fitrah itu satu, setelah selesai sholat subuh atau sebelum sholat id. Kedua, setelah sholat maghrib di akhir Ramadan. Atau yang ketiga, hari-hari terakhir Ramadan. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu kadang ada yang membagikan zakat fitrah itu H-2 sebelum pelaksanaan sholat id. Ada juga yang hari H pelaksanaan sholat id, hari H sebelum pelaksanaan sholat id, ya. Satu hari sebelum pelaksanaan sholat id.
Jadi di akhir bulan Ramadan itu biasanya sudah mulai pembagian, mulai dari jam 9 sampai selesai biasanya, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak ingin mencontohkan tabel pendataan zakat fitrah. Ya, yang pertama misalnya namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini jumlah jiwanya 1 orang, ya. Cuma 1 orang. Kemudian 1 kilonya kalau kita mengacu kepada hadis tadi, maka 1 kilogramnya itu kurang lebih 2,04 kilogram, ya. Nah, sedangkan kita yang berada di Indonesia itu biasanya ambilnya di tengah-tengah, makanya seringnya menggunakan 2,5 kilogram. Itu untuk jumlah kilonya. Ya, untuk jumlah liternya itu kurang lebih 3 liter, ya. Nah, kemudian yang nomor 2, Bapak Asrori. Bapak Asrori itu jumlah jiwanya adalah 2. Nah, berhubung tadi 1 jiwanya itu jumlah kilonya 2,5, maka kalau 2 jumlahnya 5 kilogram. Nah, kemudian kalau jumlah kilonya berarti 2,5 ditambah 5, hasilnya 7,5 kilogram, ya. Didapatkan dari mana? Dari sini. 2,5 kilo ditambah 5 kilo, hasilnya 7,5 kilogram. Sama jumlah liternya, kalau tadi 1 orang itu jumlah liternya 3 liter, maka kalau 2 orang berarti jumlah liternya adalah 6 liter, ya. Nah, kemudian jumlah liternya berapa? Ini ya. Nah, 3 ditambah 6, 9 liter, ya. 3 ditambah 6 jadinya 9 liter, ya. Contoh berikutnya adalah yang Bapak Baihaqi. Bapak Baihaqi ini jumlah jiwanya adalah 3 orang, ya. Maka 3 orang ini jumlah kilonya itu menjadi jumlah atau kilogram yang harus dikeluarkan itu adalah 7,5 kilogram. Kemudian jumlah kilonya ini tadi ya, 7,5 ditambah 7,5 hasilnya 5 kilogram, 15 kilogram. Jadi kalau jumlah itu dijumlah keseluruhan. Dijumlah keseluruhan itu maksudnya dari jumlah ini ditambah ini, kemudian ini ditambah ini, hasilnya ini, ya. Sama liter juga, ya. Kalau 3 liter, kalau 3 orang berarti jumlah liternya adalah 9, ya. 9 ditambah 9 hasilnya 18. Jadi kalau di bagian di kolom jumlah itu adalah pembagiannya semacam zigzag. Misalnya sini, ya, misalnya di sini kemudian ditambah ini, hasilnya ini. Dari sini, ya, dari sini kemudian ditambah ini, hasilnya sini. Sama, jumlah kilo juga sama. Dari awal sini kemudian ditambah sini, ya, hasilnya di sini. Bawahnya juga sama. Ini ditambah ini, hasilnya sini, ya, dan seterusnya. Jadi ini tabel pendataan zakat fitri atau zakat fitrah, ya. Mudah-mudahan paham ya sampai sini. Kita lanjutkan. Nah, kemudian hikmah dari zakat fitri itu apa? 1, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, atau menyempurnakan kekurangan pahala, ya. Yang mana ketika kita melaksanakan puasa Ramadan mesti banyak kurangnya, mungkin karena kita sering berbuat dosa yang tidak kita sengaja, maka cara menyempurnakannya adalah dengan membayar zakat, atau juga bisa membersihkan harta yang kita miliki, ya, dan seterusnya. Kemudian hikmah yang kedua adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mampu menyelesaikan ibadah Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mempererat ukhuwah antara kaum muslimin, ya, di mana dengan memberi zakat ini akan terjalin hubungan yang baik antara du'afa dan aghniyanya, antara yang diberi dan juga yang memberi. Kemudian berikutnya yang kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu adalah zakat
harta, ya, zakat yang berupa uang, yang berupa barang dan seterusnya, ya. Nah, syarat-syarat yang wajib mengeluarkan zakat mal itu adalah: satu, muslim, merdeka, dewasa atau balik, dan yang keempat berakal. Jadi di luar syarat 4 ini maka mereka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, ya. Next, kita lanjutkan syarat zakat mal, ya. Syarat zakat mal itu: satu, harta tersebut dimiliki secara sempurna, tidak ada perseteruan harta, ya, antara si A dan si B. Jadi sempurna itu maksudnya milik si A seutuhnya, itu baru dikatakan bisa mengeluarkan zakat malnya. Kemudian yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang, ya. Dan yang ketiga, harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab itu adalah batasan terendah untuk dikeluarkannya zakat. Kemudian ini ya, maksudnya ini ya, ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya. Batas terendah, ya, nisab itu adalah batas terendah untuk ditentukannya pengeluaran zakatnya. Kemudian yang keempat, telah mencapai haul atau harta tersebut sudah mencapai 1 tahun, ya. Nah, yang berikutnya, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, ya. Nah, kemudian dilanjutkan. Nah, ini adalah ketentuan ataupun tabel ketentuan zakat, ya. Tabel ketentuan zakat. Contoh nomor 1, ketika kita punya emas dan emas itu sudah mencapai nisab, dan nisab emas itu adalah 20 dinar, atau kalau digramkan itu seberat 85 gram emas murni atau 24 karat, ya, maka zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5%. Kemudian harta perak itu nisabnya 200 dirham atau 595 gram perak murni. Nah, zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5%-nya. Kemudian ada hewan ternak, ya. Misalnya hewan ternak minimal kita punya 5 ekor unta, kemudian 30 ekor sapi, 40 ekor kambing, ya. Maka itu baru itu ketentuannya harus dikeluarkan zakatnya, ya. Kemudian besaran zakatnya itu tergantung kebutuhan, ada ketentuannya. Nanti anak-anak akan pelajari mungkin bisa di SMP atau di SMA, ya, atau di luar itu nanti anak-anak bisa pelajari itu, dan seterusnya. Jadi yang ketentuan zakat itu ada macam-macam, ya. Tadi ada emas, ada perak, ada hasil pertanian, ada barang dagangan, ada harta karun, ya, dan semuanya itu ada nisabnya, ya. Kalau harta pertanian itu nisabnya itu 5 wasok atau 720 kg, ya. Jika hasil pertanian itu sudah mencapai 720 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya, dengan ketentuan jika pengairan dari hasil pertanian itu mudah, gratis, maka zakat yang harus dikeluarkannya itu adalah 10%, ya. Berikutnya atau sebaliknya, jika hasil pertanian itu airnya itu sulit didapatkan, ya, atau harus membeli airnya itu, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%-nya, ya, dan seterusnya. Ini ketentuan zakatnya, ya. Nanti anak-anak bisa baca, bisa di internet banyak. Berikutnya, nah, ada 8 orang atau 8 asnaf yang wajib menerima zakat, ya. Ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang: 1. Fakir, 2. Orang miskin, 3. Amil zakat, 4. Mu'alaf yang dilunakkan hatinya, 5. Itu adalah budak atau hamba sahaya, 6. Itu gharim itu adalah orang yang terlilit hutang yang banyak, kemudian 7 itu orang yang berjihad di jalan Allah, dan yang ke-8 adalah ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang safar. Sekali lagi, 8 asnaf atau 8 orang yang wajib menerima zakat: 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Itu adalah mu'alaf, 4. Itu adalah budak atau hamba sahaya, kemudian 6 itu adalah gharim, orang yang terlilit hutang yang banyak, kemudian 7 adalah orang yang berjihad di jalan Allah atau jihad fisabilillah, kemudian yang ke-8 adalah orang yang safar atau orang yang dalam perjalanan. Jadi itu ya, nanti bisa anak-anak pelajari lagi, bisa anak-anak perdalam di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Kemudian berikutnya, hikmah dari zakat adalah membersihkan harta dan jiwa membayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus ya. Kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi ya. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama ya. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Jadi harta yang kita miliki itu harus kita pertanggungjawabkan. Dengan apa? Dengan cara menzakatkan harta yang kita punya ya. Ketika harta kita itu sudah mencapai nisabnya atau sudah mencapai batasan terendah untuk dikeluarkan zakatnya, maka kita keluarkan zakatnya. Nah, kemudian yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sampai sini paham ya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan itu bisa dipahami dengan jelas ya. Nah, kemudian ada soal yang harus anak kerjakan, ada latihan soal. Nanti anak-anak kerjakan soalnya itu di kolom komentar dengan format nama, nomor absen, dan juga jawabannya ya. Nah, soal yang pertama adalah Pak Gunawan ingin berzakat fitrah. Di dalam keluarga Pak Gunawan terdapat 7 orang yang terdiri dari istri, 3 orang anak, dan 2 orang tua Pak Gunawan. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa jumlah kilogram dan liter zakat fitrah yang harus dikeluarkan Pak Gunawan? Kemudian soal yang kedua, Pak Joko ingin berzakat fitrah. Di dalam keluarga beliau ada 3 orang yang terdiri dari Pak Joko, istri, dan anaknya. Pertanyaannya, berapa jumlah kilogram dan liter zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Joko? Nah, 2 soal ini silahkan anak-anak kerjakan. Nanti jawabannya anak-anak tulis di kolom komentar dengan format menyebutkan nama, nomor absen, dan juga jawabannya. Ya, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat dan mudah difahami, dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Ya, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.